Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini akan membahas tentang AKM literasi. Teks sastra ini memahami ya. Baik, langsung saja kita baca soalnya. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua, pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia ambil untuk dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Jawabannya adalah tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ini bacaan beda lagi ya. Ini sudah ya, tadi bacaannya sampai mirip sebuah bola. Kita lanjut saja di sini. Sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru. Dan tempat kerja itu pun ramai dengan suara anak-anak menggosok, menyabuni, membilas, dan mengeringkan tangannya. Air berceceran di mana-mana. Anak laki-laki itu menyimpan bola tanah itu dekat jendela dan bergegas bergabung dengan temannya. Sesaat kemudian tempat itu pun menjadi kosong. Ruangan menjadi sangat sepi dan gelap. Si tanah liat sangat ketakutan. Tidak saja dia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang lembab, dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir, aku akan tinggal di sini dan mengering sekering batu. Dia duduk di dekat jendela yang terbuka, tidak dapat bergerak. Dia merasakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sinar mentari mulai meredup dan angin malam mulai berhembus.
sampai akhirnya dia mengeras sekeras batu. Dia sedemikian keras sehingga tidak lagi mampu berpikir, dia hanya tahu bahwa dia sudah tidak punya. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Jawabannya adalah bahaya yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah tanah liat akan mengering dan mengeras sehingga harapannya untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih lanjutan dari bacaan yang tadi ya. Ya ampun, ujar seorang wanita, dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain dengan tanah liat. Ibu mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat segumpal tanah liat di dekat jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah di sini, cocok sekali, katanya. Tak lama kemudian si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari si gadis kecil itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis terus bekerja sambil berpikir. Tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Dengan sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu, ibu, panggil si gadis kecil, aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujar ibunya. Simpan saja dalam rak, nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Tak lama kemudian si cangkir kecil itu telah siap dibawa ke rumah yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya, piring, serta peralatan dapur. Mereka tampak berbeda satu dari lainnya. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah. Pertanyaannya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Jawabannya adalah cerita di atas mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak disentuh oleh siapapun. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna. Gadis kecil dalam cerita di atas merupakan orang yang sangat penting dalam cerita tersebut karena ia berhasil membuat tanah liat menjadi sebuah barang yang berguna sesuai harapan si tanah liat itu. Baik, cukup sekian kita belajar tentang AKM literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.